atau menjabarkan dari amanat Bapak Presiden tadi. Terima kasih senior Bang Karni. Saya rasa kita sudah melihat kalau saya sebenarnya yang menilai kan tidak enak. Ya. Tapi nyatanya tiap ketemu orang mengacungkan 2 jempol Terhadap Pak SBY. Itu fakta. jadi keputusan Presiden kali ini tepat sekali. Mantap punya Bang katanya. Mantap. Jadi aku pun jadi serasa tersanjung Bang. Jadi aku ingin mengatakan begini. Tadi di TV Abang, TV One pagi, saya dengan seorang profesor doktor, beliau memberi nilai 8 kepada Pak SBY. Jadi ya seorang profesor doktor psikolog memberi angka 8, tapi memang pewawancara Abang jago-jago. Momennya angka berapa? Bilang gitu Bang. Momennya angka berapa? Oh ya, profesor ini baru bilang 8 langsung momennya katanya angka 4. Apa ini maksud profesor dalam hati aku? Aku bilang, Prof, seandainya. Jadi beliau katakan maunya yang dilakukan itu pas waktu KPK datang ke Korlantas. Langsung masuk intervensi kan begitu. Wah jadi gawat Bang. Saya bilang Prof, yang ada terbalik nilainya 4 dan 8. Kalau itu dilakukan ketika Korlantas, Presiden dapat angka 4. Dan 8. Sekarang 8. Sekarang 8. Dia pikir-pikir, apa alasannya? Memang jago Bang. Itu harus dapat bintang semua pewawancara TV One ini Bang. Dikejar kami berdua Bang kan. Dan apa argumentasi Bang Ruhut? Saya katakan begini. Bisa kebayang nggak 3 hari sebelumnya Abraham Samad tegas dia punya statement. Tidak minta bantuan kepada Presiden dan DPR. Peristiwa malam kelabu itu besoknya headline. Minta Bapak Presiden turun. Bayangkan Bang. Karena selama ini sudah kabur. Kaburnya apa? Ini juga pemberitaan. Orang suka lupa Kapolri sebagai pembantu Presiden dan KPK sebagai lembaga independen yang lahir dari semangat reformasi dan rakyat miskin karena ulah para koruptor. Ini fakta Bang. Jadi maksud lembaga independen sama di bawah Presiden ujungnya itu kok jadi koruptor. Maksudnya itu gimana lembaga itu? Dia lembaga yang mempunyai... Gak boleh dicampuri maksudnya. Oh iya memang gak boleh dong Bang. Apalagi Pak SBY, seorang negarawan kita harus teladani. Jangankan KPK yang independen. Pembantunya Kapolri, Jaksa Agung pun beliau tidak pernah intervensi. Karena beliau bertekad lahirnya semangat reformasi. Demokrasi dikedepankan. Dan berangkat dari pro rakyat dan hukum dijadikan panglima. Baik. Jadi Bang... Ini masalahnya Bang. Jadi saya rasa inilah kalau pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Beliau turun pada momen yang tepat. Nyatanya kan aku bilang. Apa gara-gara tadi dibilang media menyuruh dia turun setelah malam yang kelabu. Apa gara-gara itu Presiden turun? Jadi Bang, ini pertanyaan Abang ini mantap punya Bang, keren. Jadi kejadian 1 hari setelah itu kami buka puasa bersama di Mabes Polri. Waktu buka puasa itu datang Jaksa Agung, Kapolri otomatis dan sahabat kita Abraham Samad. Setelah sholat kami lagi makan, saya lihat Pak SBY sebagai orang tua memanggil ke pojok Pak Abraham Samad dan Pak Timur Pradopo. Waktu dipanggil, saya lihat bahasa tubuhnya. Aku ini orang Batak, tapi aku sangat mengerti bahasa tubuh orang Jawa. Penuh dengan kesantunan. Ya, yang saya lihat dua-duanya mereka mengangguk. Tapi disinilah namanya hukum Bang. Apalagi dikaitkan dengan politik. Setelah itu, kita tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi, ya kita tahu. Aku tegas mengatakan di mana-mana, aku sedih.
polisi sebagai Kamtibmas jangan menari di atas gendang orang lain. Begitu juga KPK. Jangan menari juga di atas gendang orang lain. Apa buktinya Ruhut? Poltak. Buktinya waktu Bengkulu didampingi Polda Metro datang. Jujur saja bang, saya ini kadang-kadang sahabat-sahabat saya Komisi 3 suka marah dengan aku bang kalau aku bela KPK bang. Aku udah mau datang bang, lihat rame itu. Wah paling tidak masuk TV aku ini. Kan begitu bang. Tapi aku kaget. Mulailah ada profesor doktor, rektor ngomong. SBY ini mesti segera turun. Agak melebar. Bukan bang. Jadi akhirnya. Yang gendang siapa sampai polisi datang ke inilah bangku, aku lagi cerita gendang itu bang. Abang ini gimana? Datang lagi. Wah kawan-kawan aku lah. Kemarin di Twitter udah marah, jangan bilang nama kami. Ku bilang untung nama kau dibilang. Jadi beken juga kau kayak aku. Pak Harto mimpin, salah di mata dia. Habibie salah. Gus Dur salah. Ini LSM pengamat-pengamat ini bang. Udah mulai aneh-aneh. Aku ikutin bang sampai jam 3 pagi bang. Mulai mahasiswa. Revolusi. Ya makin kusut ini. Apa ini? Baru aku sadar. Oh pembonceng-pembonceng gelap. Sudah mulai masuk. Dan Abraham pun mantap punya. Saudara-saudara. Kita bisa lihat. Abraham ini adik aku. Jadi aku berani kritisi bang. Kami sama-sama FKPPI. Jadi ini yang kejadian. Abraham juga gendang orang lain menurut Anda? Menari juga. Kapolri menari juga. Dua-dua. Tapi tunggu dulu. Ya. Tadi presiden itu tidak intervensi. Apakah dia menyuruh hentikan perkara bukan intervensi? Dia tidak intervensi, dia menengahi. Dia menengahi walaupun diminta. Perkara. Dia suruh stop perkara. Jadi begini bang. Kan kita semua sering mendengar sikon. Situasi dan kondisi. Kita bisa melihat bagaimana momentum itu tidak tepat. Tidak tepat bang. Kebayang kalau SBY 2 hari. Itu ada profesor saya. Dari DPD, abang aku. Ini, dari kepolisian, bintang 3. Tadi dia bilang, kami kebetulan bareng tadi pagi di TV. Dek Ruhut, SBY lebih dari 2 hari nggak turun gunung. Nggak tahu apa yang terjadi, snowball itu. Bola salju itu. Tapi disinilah saya katakan beliau pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Pada posisi yang tepat beliau turun dan mendengar semua terkesima. Mulai selama ini mengatakan ragu, tidak, tegas dan lain sebagainya. Bisa juga kawan itu begitu. Ini fakta bang. Jadi disinilah yang saya ingin katakan. Marilah inti dari 5 poin yang dikatakan Pak SBY. Mau kita lembaga-lembaga penegakan hukum, mau kita siapapun termasuk rakyat. Marilah dengan semangat kebersamaan kita harus memerangi korupsi. Itu intinya bang. Terima kasih. Diberkati Tuhan. Kok Bro tahu? Tapi nanti aja dijawab. Saya mau ke Pak Suardi Alius, Kadip Humas Mabes Polri. Apa yang akan dilakukan Polri dan apa yang menurut pihak Mabes hari ini terhadap pidato Presiden? Terima kasih Bang Karni. Jadi izin kami menyampaikan bahwa Bapak Kapolri juga langsung mengumpulkan staf untuk langsung bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan arahan-arahan dari Bapak Presiden yang 5 hal tadi. Tapi terkait langsung adalah 3, karena yang terakhir MOU itu juga nanti akan prosesnya akan mengambil waktu. Yang pertama langsung juga akan mengalihkan penanganan kasus simulator dengan tersangka yang 3 orang, yaitu DP, PS, dan SB. Itu sedang kita carikan formulasinya, karena memang ini sudah ada proses hukum yang berjalan di situ penyidikan, karena sudah ditahan, kemudian sudah ada perpanjangan penahanan, jadi korelasinya dengan Kejaksaan Agung, dengan pengadilan dalam rangka perpanjangan penahanan. Jadi mekanisme ini yang akan kita cari, formatnya bagaimana bisa supaya kasus ini dialihkan kepada KPK sesuai dengan arahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitan dengan masalah aturan kepenyidikan. Kita juga sedang menunggu, akan ada revisi dari PP kalau nggak salah yang sedang digodok. Karena memang sebenarnya anggota Polri kan terikat. Yang penugasan di luar kesatuan ada aturan-aturan tertentu. Namun dari
KPK sudah mengeluarkan keputusan dari anggota pegawai tetap seharusnya akan melalui prosedur-prosedur. Nah ini akan kita komunikasikan juga. Koordinasikan bagaimana caranya, kemudian juga nanti PP-nya bagaimana sehingga bisa juga berjalan. Yang penting sinergitas dalam pemberantasan korupsi kita sama-sama dukung antara KPK dan Polri. Kemudian yang ketiga masalah kasus Novel Baswedan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga mengatakan timing dan caranya tidak tepat. Oleh sebab itu mungkin karena kasus hukum, tentunya kita nggak sembarangan, tentunya kita juga mencari waktu dan caranya untuk yang lebih etis dan sebagainya. Ini yang paling mengemuka dari arahan kita dan kita akan mencari formatnya untuk itu, Bapak Bang Karni. Terima kasih, Bang. Ya, tapi yang pertama tadi arah Pak Presiden bahwa perkara dari simulator kayaknya yang aparat ya dikasih semuanya ke KPK. Kalau permulanya tadi baru mau dicarikan. Selama ini kan dari Mabes bilang ini hukum acara nggak bisa ini. Harus perkara ini misalnya dilalaikan oleh polisi. Harus misalnya ada unsur suap dalam penyidikannya. Macam-macam persyaratan. Kalau itu tidak terpenuhi semua, bagaimana cara memindahkan ke KPK? Ini yang kita carikan formulanya tadi saya katakan. Bagaimana mengoperasionalkan arahan dari Bapak Presiden supaya bisa dijalankan. Kita cari, karena ini sudah berproses masalahnya itu. Ada ya, yang itu problemnya. Jadi ini udah gasnya udah ditekan, disuruh ubah lagi formulanya, berantakan mesin. Ya, ini kalau kita mobil berantakan semuanya, Pak. Mesin mobilnya itu. Terus yang kedua tadi masalah itu penyidik masa tugas penyidik akan ada revisi lagi. PP yang dirumuskan. Yang ketiga masalah kasus di Bengkulu. Itu kan timing dan caranya tepat. Apakah Mabes juga menyadari buat timingnya memang keliru banget? Begini kan, ini kan fungsional Pak Karni ya. Jadi kita juga tidak tahu ada gerakan ini. Maksudnya pada kejadian malam itu juga Mabes Polri kan sepanjang ini selama ini yang kita praktek-praktek laksanakan. Kalau Polda tertentu seperti kami lah, Polda Metro Jaya, pergi ke Medan untuk melakukan penangkapan di sana atau mungkin koordinasi di sana, kami kan melapor dengan reskrim sana untuk yang tahu lokasi dan sebagainya. Nah itu mekanisme ditempuh oleh Polda Bengkulu. Ya, tapi ini kan lagi terjadi konflik besar antara KPK Polri. Itu yang dimaksud Pak Presiden. Kok ketika lagi hangat ini kok tiba-tiba ngeruduk ke KPK. Nah ini apa disadari nggak oleh Mabes? Ini yang sebenarnya kita sesalkan Bang Karni, tapi kita akan koreksi dulu untuk mencari jalan yang lebih baik. Jadi memang tidak ada koordinasi ke Mabes Polri hari itu? Tidak ada sama sekali Pak. Itu dengan Reskrim Polda, kemudian langkah ke sana itu pun maksudnya untuk koordinasi. Sebagaimana yang kita jelaskan pada saat tengah malam itu, jam 2. Pada saat itu kami. Jadi untuk yang ketiga ini timingnya mau dicari yang cocok? Ya Pak, ini nanti kita cari dirumuskan oleh penyidik sana tentunya bagaimana. Ini kan masalah hukum Pak. Bukan ini. Apakah tidak ganjil juga kasus yang 8 tahun lalu tiba-tiba muncul lagi sekarang ini? Menurut keterangan dari penyidik itu, ini kan para tersangka statusnya, mereka-mereka ini, sebenarnya yang tertembak ini. Kemudian ada salah satu tersangka itu yang sudah menahun, ada anak peluru di kakinya itu, beberapa saat yang lalu saja baru melaporkan gitu. Dan ada komplain dari pengacaranya meminta pertimbangan. Bagaimana ini dan sebagainya itu sehingga muncullah laporan polisi dan kemudian ditindaklanjuti gitu Pak. Ya seandainya itu iya Pak, masyarakat Indonesia ini saya kira udah puas banget sama polisi. Artinya yang ketembak 80 tahun lalu pun polisi masih kejar siapa itu yang melakukan. Tapi kenyataannya Pak, banyak sekali kasus-kasus di daerah yang orangnya jangankan itu ketembak kaki kan, yang mati pun itu udah ngadu, lapor, itu tidak ada penyelesaiannya. Ini yang menyebabkan rakyat itu kemarin bergolak dan berpihak kepada KPK. Kita istirahat sejenak.